Kisah Abu Nawas jadi tukang ramal hebat, bikin kapok sang raja. Dikisahkan, Abu Nawas mendadak terkenal menjadi ahli ramal. Banyak orang yang datang kepadanya untuk diramal nasibnya. Bahkan orang-orang terkenal dari negeri seberang pun juga ikut ngantri di rumah Abu Nawas untuk diramal nasibnya oleh Abu Nawas. Mengetahui hal itu, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid pun merasa khawatir. Jangan-jangan Abu Nawas bisa membahayakan kerajaannya. Maka tanpa pikir panjang, Abu Nawas pun ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Bahkan Abu Nawas hendak dihukum gantung oleh Baginda Raja Harun Ar-Rasyid yang menganggap Abu Nawas membahayakan kerajaan karena jadi peramal terkenal. Bahkan Abu Nawas pun hendak dihukum gantung oleh Baginda Raja yang dianggap Abu Nawas membahayakan kerajaan karena dia jadi peramal terkenal. Baginda Raja pun memvonis Abu Nawas dihukum mati. Akan tetapi, semua ini sudah diperhitungkan oleh Abu Nawas. Dirinya tidak merasa gentar sama sekali. Setelah hari yang ditentukan telah tiba, Abu Nawas pun digiring ke tempat tiang gantungan. Abu Nawas pun berjalan dengan wajah ceria dan penuh senyuman. Baginda Raja sendiri heran dengan tingkah laku Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, di saat-saat terakhirmu, kenapa kamu malah terlihat bahagia?" tanya Baginda Raja dengan penasaran. "Wahai Paduka yang mulia, bagaimana saya tidak bahagia? Karena dimanapun saya berada, Baginda selalu setia menemaniku," sahut Abu Nawas. "Saya sangat beruntung mempunyai raja seperti Baginda," ujar Abu Nawas. "Apa maksudmu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja tidak mengerti. "Paduka yang mulia, sudah tahu sendiri kan, kalau saya sudah terkenal sebagai peramal yang tidak pernah meleset," ucap Abu Nawas. "Dan menurut ramalan saya, 3 hari setelah kematian saya, maka Paduka akan menyusul saya di akhirat," ucap Abu Nawas dengan yakin. "Kita akan di sana bersama-sama Paduka yang mulia. Dan saya bisa mengadukan perbuatan Paduka kepada para malaikat di sana," ucap Abu Nawas menakut-nakuti Baginda Raja. Spontan saja wajah Baginda Raja pun langsung menjadi pucat. Dia pun terlihat takut dan gemetaran. "Wahai prajurit, segera lepaskan Abu Nawas, bawa dia kembali ke dalam penjara," perintah Baginda Raja. Lalu akhirnya Abu Nawas pun tidak jadi dihukum mati. Bahkan di dalam penjara pun Abu Nawas kembali berkata kepada para prajurit, "Hai prajurit, sampaikan kepada Baginda Raja, kalau saya terus-terusan di sini, saya bisa sakit dan akhirnya saya mati. Itu artinya Baginda juga tidak lama lagi akan mati juga," ucap Abu Nawas. Prajurit tersebut segera menyampaikan pesan Abu Nawas kepada Baginda Raja. Untuk kedua kalinya, Baginda Raja pun dibuat takut oleh Abu Nawas. Maka dengan segera, Baginda Raja pun akhirnya membebaskan Abu Nawas. Untuk meyakinkan keselamatan Abu Nawas, Baginda Raja pun menyuruh beberapa prajurit untuk mengawalnya sampai di rumah. Dan setibanya di rumah, Abu Nawas pun kembali berkata kepada para prajurit, "Hai prajurit, kalian tahu sendiri kan, beberapa hari ini aku tidak bekerja. Di rumahku tidak ada hidangan sama sekali. Lalu kami sekeluarga mau makan apa? Saya bisa jatuh sakit nantinya dan meninggal karena ini. Maka sampaikanlah perkataan ini kepada Baginda Raja," ucap Abu Nawas. Walhasil,
Mendengar laporan dari prajuritnya, Baginda Raja pun kembali dibuat menjadi takut oleh Abu Nawas. Lalu dia pun memerintahkan pengawalnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga Abu Nawas, termasuk memberikan hidangan lezat setiap hari ke rumah Abu Nawas. Kisah Abu Nawas mengalahkan orang ateis. Kecerdikan Abu Nawas memang luar biasa. Tidak henti-hentinya kisah Abu Nawas bikin heboh sekaligus kagum Baginda Raja. Dan kali ini, kisah tentang Abu Nawas mengalahkan seorang ateis yang bertanya siapa pencipta Tuhan. Dan orang ateis itu pun tidak menyangka akan kalah dengan Abu Nawas. Dikisahkan, suatu hari, ada orang asing datang ke kota tempat Abu Nawas tinggal. Orang asing itu menyatakan diri tidak percaya dengan keberadaan Tuhan. Dan keadaan kota pun benar-benar gaduh oleh orang asing ateis itu. Baginda Raja pun mendengar kabar kegaduhan yang juga meresahkan rakyatnya. Dan akhirnya Baginda pun segera meminta agar orang asing ateis itu dipanggil ke istana. Sehingga datanglah orang asing itu pun ke istana. Dan sesampainya di istana, Baginda Raja pun langsung bertanya kepada orang ateis itu. "Hai orang asing, kenapa kamu membuat kegaduhan di negeri ini?" tanya Baginda Raja dengan tegas. Dan orang asing ateis itu memang kurang ajar. Dia bukannya menjawab pertanyaan Baginda Raja, malah ia kembali menantang untuk dibuktikannya keberadaan Tuhan. Baginda Raja pun menyabarkan dirinya, lalu bertanya lagi kepada orang asing tersebut, "Memangnya agamamu apa? Kalau kami di sini memeluk agama Islam," ujar Baginda Raja. "Saya tidak percaya Tuhan," jawab orang ateis itu. "Kami percaya adanya Tuhan. Kuharap kamu jangan mengganggu rakyatku dengan ulah gaduhmu," ujar Baginda Raja. Dasar orang asing itu tidak memiliki adab. Dia malah menantang Baginda Raja menjawab pertanyaan dan membuktikan keberadaan Tuhan. Baginda Raja pun dengan sabar mempersilahkan orang asing itu pun bertanya. "Sesuatu itu ada penciptanya ya? Lalu siapakah yang menciptakan Tuhan?" tanya orang ateis itu kepada Baginda Raja. Suasana pun hening. Baginda Raja pun berpikir mencari jawaban di luar ajaran agama. Kalau Baginda Raja menjawab dengan Al-Quran atau hadis-hadis, jelas orang asing itu tidak terima sebab ia adalah ateis. Dan orang ateis itu pun seperti tahu pikiran Baginda Raja. Jawabnya harus masuk akal. "Saya tidak percaya Tuhan, tidak percaya kitab sucimu, jadi jangan jawab pakai itu," kata orang asing itu. Dan Baginda Raja pun terus memikirkan jawaban logis untuk membungkam orang asing itu. Melihat Baginda Raja kebingungan, salah seorang menteri mendekat kepada Baginda Raja. "Baginda Raja, kalau orang begini, serahkan saja kepada Abu Nawas. Pasti orang asing ini akan kalah argumen," bisik sang menteri kepada Baginda Raja. Dan Baginda Raja pun menyetujuinya dan meminta untuk dipanggilkan Abu Nawas. Baginda ingin mendengar lagi dan yakin kalau nanti jawaban dari Abu Nawas bikin heboh pastinya. Abu Nawas pun akhirnya dijemput oleh prajurit ke rumahnya. Tak lama kemudian, prajurit dan Abu Nawas pun tiba di istana. Dan Abu Nawas pun dipersilakan masuk dan duduk di dekat Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, kalau boleh hamba tahu, kiranya ada urusan apa hamba dipanggil ke istana Paduka yang mulia?" tanya Abu Nawas.
Lalu, diceritakanlah tentang orang asing yang tidak percaya adanya Tuhan. Dan juga tantangannya kepada Baginda Raja. Orang asing ini tidak percaya Tuhan. Dia bertanya, siapa pencipta Tuhan? Jawabnya harus masuk akal, ujar Baginda Raja. Abu Nawas pun manggut-manggut, lalu dia menatap orang ateis itu dengan tajam. Abu Nawas memang mendengar kalau ulah orang asing sudah begitu menggemparkan. Bahkan pertanyaannya bisa membahayakan keyakinan umat. Lalu Abu Nawas pun mohon izin kepada Baginda Raja untuk pindah duduk dan mendekat berhadapan dengan orang asing itu. Apa yang kamu tanyakan? Tantang Abu Nawas kepada orang ateis itu. Orang asing itu pun sikapnya congkak karena yakin Abu Nawas tidak akan mampu memberikan jawabannya. Anda Muslim, percaya semua ada penciptaannya, baik yang gaib maupun yang nyata. Apa itu benar? Tanya orang ateis itu kepada Abu Nawas. Ya, tidak salah. Kami percaya alam semesta dan seisinya. Dan penciptanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawab Abu Nawas. Sekarang saya mau tanya, siapakah pencipta Tuhan yang kamu yakini pencipta alam semesta dan seisinya? Abu Nawas pun sesaat terdiam. Ia berpikir untuk jawaban yang logis dan tepat. Orang asing itu pun menatap Abu Nawas dan tersenyum. Ia meyakini bahwa Abu Nawas tidak akan bisa menjawabnya. Baginda Raja dan para menteri terlihat tidak tenang, takut apabila Abu Nawas tidak mampu untuk menjawabnya. Dan kalau itu terjadi, mereka semua akan dipermalukan oleh orang asing itu. Abu Nawas memang cerdas, logikanya kuat. Dia sudah memiliki jawabannya. Begini saudara, kita ibaratkan alam semesta dan seisinya adalah angka. Nah, angka 3 menurutmu berasal dari mana? Kata Abu Nawas. Itu hanya pertanyaan mudah. Tentu angka 3 berasal dari 1 ditambah 2, jawab orang asing tersebut. Ya benar, kita lanjutkan sekarang. Angka 2 berasal dari mana? Mudah sekali, tentu angka 21 ditambah 1, jadi hasilnya 2. Ujar orang asing masih dengan sikap angkuhnya. Benar, sekarang asal angka 1 menurut Anda dari mana? Tanya Abu Nawas kembali. Dan mendapat pertanyaan ini, orang asing itu pun gelagapan. Dia terdiam tidak mampu untuk menjawabnya. Suasana pun menjadi hening. Para menteri juga Baginda Raja sejak dari awal terjadi dialog Abu Nawas dan orang asing semuanya tegang. Takut Abu Nawas tidak mampu untuk memberikan jawaban yang telak. Nah, kan Abu Nawas bikin heboh lagi. Orang ateis itu mati kutu loh, terdengar bisik-bisik para menteri dengan nafas lega. Abu Nawas pun kemudian mendekatkan posisi duduknya ke orang asing yang masih terdiam itu. Begini saudara, Anda bertanya siapa pencipta Tuhan? Maka jawab dulu angka 1 ini berasal dari mana? Anda tidak bisa menjawabkan. Orang asing itu pun mengangguk, mengaku tidak mampu untuk menjawabnya. Jadi sama juga ketika Anda bertanya kepada kami tentang Tuhan siapa penciptanya. Kami juga tidak bisa menjawab, tutur Abu Nawas. Dalam agama Islam, keberadaan Allah sebagai Tuhan itu Dia yang awal dan yang akhir. Semoga Anda paham Tuan, tegas Abu Nawas. Dan akhirnya orang asing yang mengaku ateis itu tidak bisa menjawab. Kalah argumen dengan kecerdikan Abu Nawas.
Baginda Raja pun tampak tersenyum, senang semakin bangga dengan kecerdikan Abu Nawas. Kisah Abu Nawas mengerjai seorang tabib palsu. Suatu ketika di kota tempat tinggal Abu Nawas dihebohkan adanya tabib baru yang mengaku sakti. Dia pun sesumbar bisa mengobati penyakit apa saja. Walhasil rumahnya didatangi ratusan pasien. Padahal tabib tersebut hanyalah seorang penipu. Ia menggunakan keahlian sulapnya untuk menipu warga. Hal inilah yang membuat warga makin percaya pada kesaktian palsu sang tabib tersebut. Ada juga pasien yang tidak kunjung sembuh. Namun karena rayuan manis sang tabib palsu tersebut, ia selalu menuruti perkataannya agar kembali berobat. Sampai pada suatu ketika, Abu Nawas pun jatuh sakit yang tidak kunjung sembuh. Dan atas saran sang istri, Abu Nawas pun disuruh berobat ke tabib tersebut. Kala itu, Abu Nawas belum tahu kalau tabib tersebut adalah seorang penipu. Ia pun menuruti saja saran sang istri. Namun sudah 3 kali berobat, sakit Abu Nawas pun tidak kunjung sembuh. Padahal sekali berobat bayarannya adalah 100 dinar. Dan Abu Nawas sudah menghabiskan uang 300 dinar tanpa ada sedikit pun tanda-tanda kesembuhan pada dirinya. Akibatnya Abu Nawas pun mulai curiga, jangan-jangan tabib itu seorang penipu. Seiring berjalannya waktu, Abu Nawas pun sudah sehat seperti sedia kala. Lalu terbesit dalam benak Abu Nawas untuk mengerjai tabib palsu tersebut. Aku harus mendapatkan 300 dinarku dulu. Tapi bagaimana caranya ya? Tanya Abu Nawas dalam hatinya. Setelah lama berpikir, akhirnya Abu Nawas pun menemukan ide cemerlang. Keesokan harinya, Abu Nawas pun membuka praktek pengobatan. Dan di depan rumahnya, dipasang papan bertuliskan sembuh bayar 100 dinar. Kalau tidak sembuh, uang kembali 1000 dinar. Para pasien rencananya berobat ke tabib palsu, mendadak memilih datang ke rumah Abu Nawas. Dan akhirnya rumah Abu Nawas pun penuh sesak oleh para pasien. Entah karena kebetulan atau bagaimana, hampir semua pasien yang diobati oleh Abu Nawas berhasil disembuhkan. Sementara rumah sang tabib palsu tersebut terlihat sangat sepi. Tidak ada seorang pasien pun yang datang ke sana. Hari ini kenapa sepi sekali ya? Tanya sang tabib dalam hatinya. Tidak selang beberapa lama, datanglah asisten tabib palsu tersebut dan mengabarkan berita tentang klinik Abu Nawas. Tuan, Abu Nawas sekarang buka praktek pengobatan, Tuan, kata asisten melaporkannya. Apa? Abu Nawas buka praktek pengobatan? Tanya sang tabib kepada asistennya. Benar, Tuan. Rumah Abu Nawas ramai sekali pasien datang. Itulah kenapa hari ini rumah Tuan sepi pasien. Oh begitu ya. Pantas aku hari ini sepi pasien. Tapi apa memang benar begitu? Tanya sang tabib dengan penasaran. Saya lihat sendiri, Tuan. Tapi anehnya, pasien yang berobat ke Abu Nawas hampir semua sembuh dari penyakitnya, Tuan, jawab sang asisten. Mendengar penuturan asistennya, muncul sifat asli tabib palsu tersebut. Ia pun berencana menipu Abu Nawas. Beberapa hari ke depan, untuk sementara kita tutup dulu, asisten. Biarlah Abu Nawas yang membuka praktik pengobatannya, ucap sang tabib kepada asistennya. Memangnya kenapa, Tuan?
Tanya asisten dengan penasaran. Aku punya rencana untuk menipu Abu Nawas. Aku pasti akan mendapatkan 1.000 dinar dari Abu Nawas nantinya, jawab tabib palsu tersebut. Tapi bagaimana caranya, Tuan? Tanya sang asisten bertambah penasaran. Begini asisten, aku akan berobat ke tempat Abu Nawas. Aku akan berpura-pura sakit pada indera perasa lidahku. Kalau ditanya sembuh atau tidak, tentu saja aku akan mengatakan tidak. Karena yang tahu sembuh atau tidak kan hanya aku, ucap tabib palsu tersebut. Dengan begitu, aku akan bisa dapat dengan mudah mendapatkan 1.000 dinar dari Abu Nawas, kata sang tabib menjelaskan. Singkat cerita, datanglah tabib palsu itu ke rumah Abu Nawas. Hai Abu Nawas, aku ingin berobat kepadamu Abu Nawas, kata sang tabib. Bukankah engkau seorang tabib? Kenapa malah berobat kemari? Tanya Abu Nawas. Ya, memang benar. Tapi di tempatku tidak ada obatnya Abu Nawas. Makanya aku datang ke sini, jawab sang tabib. Memangnya kamu sakit apa tabib? Tanya Abu Nawas lagi. Begini Abu Nawas, entah kenapa lidahku mati rasa. Aku tidak bisa merasakan apa-apa Abu Nawas, kata sang tabib berpura-pura mengeluh. Akan tetapi, Abu Nawas menangkap firasat kurang baik. Ia yakin kalau tabib palsu itu hendak menipunya. Aku tidak akan tertipu untuk yang kedua kalinya. Justru kedatanganmu sudah aku tunggu-tunggu, tabib, ucap Abu Nawas dalam hatinya. Lalu Abu Nawas pun menyuruh sang tabib untuk menunggu di ruang pengobatan. Abu Nawas pun pergi ke belakang dan segera memeras buah jeruk yang sangat asam dan menuangkannya ke dalam gelas. Lalu gelas tersebut diberikan kepada sang tabib. Wahai tabib, ini obatnya sudah jadi, minumlah sekarang, ucap Abu Nawas. Ketika sang tabib meminumnya, mukanya mendadak berkerut menahan rasa kejut. Kamu menipu aku ya Abu Nawas. Ini bukan obat, tapi air jeruk yang sangat kecut Abu Nawas, kata sang tabib dengan emosi. Alhamdulillah. Berarti lidamu sudah tidak lagi mati rasa tabib. Sekarang bayarlah ongkosnya, yaitu 100 dinar, pinta Abu Nawas. Waduh, aku keceplosan. Gagal lagi rencanaku, pikir sang tabib palsu tersebut. Lalu sang tabib itu pun terpaksa memberikan uang 100 dinarnya kepada Abu Nawas. Tapi sang tabib tidak putus asa. Ia pun terus berusaha agar bisa mendapatkan 1.000 dinar dari Abu Nawas. Hari berikutnya, ia pun kembali mendatangi Abu Nawas. Hai Abu Nawas, aku mau berobat lagi Abu Nawas, kata sang tabib palsu tersebut. Oh silakan tabib, apa lidahmu masih mati rasa lagi? Tanya Abu Nawas meledeknya. Bukan Abu Nawas, kali ini penyakitnya berbeda, jawab sang tabib. Luar biasa, ternyata kamu punya banyak stok penyakit ya tabib. Kali ini apa penyakitnya? Tanya Abu Nawas lagi. Aku hilang ingatan Abu Nawas, jawab tabib tersebut. Apakah kamu kesandung kasus korupsi tabib? Makanya hilang ingatan, tanya Abu Nawas. Enak saja kamu Abu Nawas. Memangnya aku pejabat apa? Jawab tabib dengan nada protes. Baiklah, sekarang kamu tunggu di sini sebentar. Aku akan mengambilkan obatnya tabib, ucap Abu Nawas. Tidak beberapa lama kemudian, Abu Nawas pun kembali menemui sang tabib palsu. Ini obatnya tabib, silakan diminum, kata Abu Nawas sambil memberikan gelasnya. Aku tidak mau minum air ini Abu Nawas, ucap tabib tersebut.
Loh, memangnya kenapa tabib? Katanya ingin sembuh, kok tidak mau minum obatnya? Ucap Abu Nawas. Lah ini kan perasan air jeruk seperti kemarin Abu Nawas. Aku tidak mau minum, kata sang tabib menolaknya. Alhamdulillah, tanpa meminumnya pun kamu sudah sembuh tabib. Sekarang bayar 100 dinar lagi, pinta Abu Nawas. Sudah sembuh? Sembuh dari mana Abu Nawas? Apanya yang sembuh? Kamu jangan mengada-ada Abu Nawas, protes sang tabib tersebut. Nah buktinya kamu masih ingat dengan obat yang kemarin aku berikan. Berarti sakit hilang ingatanmu sudah sembuh tabib, jelas Abu Nawas. Untuk kedua kalinya, rencana sang tabib palsu mengalami kegagalan juga. Mau tidak mau, ia pun harus memberikan uang 100 dinar lagi kepada Abu Nawas. Kurang ajar Abu Nawas, ternyata tidak sebodoh yang kukira, pikir tabib palsu tersebut. Tidak terima dengan dua kegagalan yang dialaminya, tabib palsu itu pun berpikir keras untuk bisa mengalahkan Abu Nawas. Setelah merenung agak lama, akhirnya ia pun mendapatkan ide. Aku pasti akan berhasil kali ini, ungkap tabib dengan rasa yakin. Kali ini ia pun berpura-pura buta. Si tabib palsu itu pun berjalan ke rumah Abu Nawas dengan bantuan tongkat di tangannya. Setelah tiba di tempat Abu Nawas pun sempat kaget dengan penuh rasa iba. Abu Nawas pun bertanya kepada sang tabib, "Apa yang menimpamu tabib dan mengapa kamu bisa seperti ini?" Si tabib palsu itu pun menjawab, "Tolonglah aku Abu Nawas, mataku tiba-tiba buta, sembuhkanlah aku Abu Nawas," ucap tabib tersebut. Tabib palsu itu pun kemudian dipersilakan masuk dan duduk di ruang pengobatan oleh Abu Nawas. Setelah mengamati dengan seksama, Abu Nawas pun akhirnya menyadari bahwa itu adalah tipuan belaka. Namun Abu Nawas tidak pernah kehilangan akal. Ia punya cara lain untuk menghadapinya. "Sepertinya penyakit kebutaanmu sudah sangat parah tabib. Maafkan aku untuk kali ini tidak mampu mengobatinya tabib," ucap Abu Nawas berpura-pura sedih. Mendengar jawaban tersebut, sang tabib langsung kegirangan. Akhirnya bisa mengelabui Abu Nawas juga kali ini aku. "Terus bagaimana ini Abu Nawas? Padahal aku berharap banyak kepadamu," kata sang tabib berpura-pura. "Iya, mau bagaimana lagi tabib? Aku tidak mungkin bisa menyembuhkanmu," jawab Abu Nawas. "Oh, kalau begitu aku akan dapat 1000 dinar darimu dong Abu Nawas," tanya tabib palsu dengan penuh harap. "Tentu saja kawan, aku tidak mungkin berdusta," balas Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun masuk ke dalam rumah untuk mengambil uang. "Ini uangnya 1000 dinar untukmu tabib," ucap Abu Nawas sambil memberikan uangnya. Tabib palsu itu pun dengan penuh kegirangan menerima uang tersebut. Tapi setelah uangnya dihitung, ia langsung murka. "Hai Abu Nawas, kenapa hanya 10 dinar yang kau berikan?" tegas tabib palsu dengan emosi. "Hai tabib, dari mana kamu tahu kalau jumlahnya hanya 10 dinar? Tanya Abu Nawas balik. "Uangnya memang ada 10, tapi pecahannya 1 dinar saja ini. Bukan 100 dinar Abu Nawas. Memangnya aku buta apa?" balas tabib tambah emosi. "Alhamdulillah, sekarang kamu sudah sembuh tabib," kata Abu Nawas sambil mengambil kembali uangnya. "Maksudmu ini apa Abu Nawas? Kenapa uangnya diambil lagi?" tanya tabib dengan kebingungan. "Loh, kamu kan sudah sembuh. Sekarang sini bayar 100 dinar, pinta Abu Nawas.
Sembuh apanya? Kamu jangan mengada-ada lagi, Abu Nawas, protes tabib tersebut. Bukankah kamu kesini katanya mengalami kebutaan? Tapi kamu bisa membedakan mana pecahan 1 dinar dan pecahan 100 dinar. Berarti matamu tidak buta lagi dan kamu sekarang bisa melihat, tabib. Jelas Abu Nawas. Tabib palsu itu pun tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia pun terpaksa memberikan uang 100 dinar lagi kepada Abu Nawas. Dan ia pun akhirnya pergi dengan perasaan kecewa. Aku kapok berurusan dengan Abu Nawas, ucap si tabib palsu tersebut sambil ngeloyor pergi. Kisah Abu Nawas memeras pemeras. Kisah Abu Nawas kali ini mencoba menyuguhkan tentang cara Abu Nawas untuk memeras seorang pemeras. Alkisah. Pada waktu itu banyak sekali rakyat jelata yang ingin mendapatkan hadiah besar dari Baginda Raja. Karena sudah menjadi aturan kerajaan, bagi siapa saja yang bisa membawakan berita bagus untuk sang raja, maka ia akan mendapatkan hadiah yang sangat besar. Dan tentu saja, haruslah Baginda senang mendengarnya kabar tersebut. Kalau tidak, pancung hukumannya. Oleh karena itu, tidak semua orang berani begitu saja menghadap dan menyampaikan berita hangat kepada Baginda Raja. Ini, si Abu Nawas suka mencari uang untuk dibagikan kepada kaum fakir miskin. Mulai tergerak hatinya karena tetangga sebelah rumahnya banyak yang fakir dan hidup serba kekurangan. Memang, Abu Nawas ini terkenal sebagai manusia dengan segudang ide. Dia bermaksud ke istana untuk menyampaikan sebuah berita yang amat menarik kepada Baginda Raja. Abu Nawas yakin kalau yang akan disampaikannya pasti akan membuat Baginda Raja girang karena berita ini jarang diketahui orang. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas pun berangkat sendiri menuju istana. Tetapi semuanya tidak seperti yang dibayangkan semula karena ia harus berhadapan dengan penjaga pintu gerbang istana. Penjaga itu yakin bahwa Abu Nawas adalah orang yang sangat cerdik, bahkan paling cerdik di negerinya. Oleh karena itu, tidak mungkinlah Abu Nawas gagal untuk menyenangkan hati Baginda, gumam si penjaga gerbang tersebut. Penjaga itu berlagak acuh tak acuh kepada Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, engkau akan aku izinkan masuk ke istana asalkan engkau berjanji terlebih dahulu kepadaku, kata penjaga pintu gerbang itu. Janji apa penjaga? Jawab Abu Nawas pura-pura tidak tahu. Engkau harus berjanji kepadaku bahwa apapun hadiah yang engkau terima dari Baginda Raja harus dibagi sama rata denganku ya Abu Nawas, kata penjaga pintu gerbang istana. Baiklah, kata Abu Nawas jengkel. Setelah Abu Nawas menjanjikan separuh hadiahnya akan diberikan kepada penjaga itu, barulah penjaga itu mengizinkan Abu Nawas masuk ke dalam istana. Kejengkelan Abu Nawas terhadap penjaga gerbang yang nakal ini barulah menjadi dendam yang berkobar-kobar. Akhirnya, Abu Nawas pun mempunyai ide untuk memberikan pelajaran berharga kepada penjaga pintu gerbang istana itu. Setelah masuk ke dalam istana, Baginda Harun Ar-Rasyid pun merasa sangat senang dengan kabar yang diberikan oleh Abu Nawas. Rasa senang ini sampai ke lubuk hatinya yang paling dalam. Setelah Abu Nawas menyampaikan berita yang amat langka dan jarang diketahui oleh manusia ini, Baginda pun merasa sangat senang dan puas hatinya. Baginda merasa belum pernah mendengarnya, hingga seolah-olah ia pun telah menjadi orang yang paling beruntung di dunia. Wahai Abu Nawas, kali ini
"Tentukanlah sendiri hadiah yang engkau inginkan," kata Baginda Raja. "Terima kasih Paduka, junjungan hamba. Bila diperkenankan memilih hadiah, maka hamba meminta 100 cambukan saja," jawab Abu Nawas. Mendengar penuturan Abu Nawas, tentu saja Baginda Raja pun bertanya-tanya dalam hatinya dan merasa kaget serta heran. Tetapi Baginda yakin bahwa Abu Nawas pasti mempunyai maksud tertentu di balik semua itu. Baginda pun akhirnya memanggil algojo kerajaan dan berpesan jangan terlalu keras kalau mencambuk Abu Nawas. Algojo pun sudah siap dengan cambuk di tangan, dan Abu Nawas pun dipersilakan untuk maju. Sesuai pesan dari Baginda Raja, algojo itu mencambuk Abu Nawas dengan pelan. Tepat pada hitungan ke-50, Abu Nawas pun berteriak, "Berhenti!" Baginda pun kaget. Beliau bertanya kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, mengapa engkau minta hukuman cambuk dihentikan? Bukankah engkau sendiri yang memintanya?" Tanya Baginda Raja belum mengerti. "Paduka yang mulia, sebenarnya sebelum masuk tadi, penjaga pintu gerbang istana telah melarang hamba untuk masuk, kecuali hamba mau berjanji membagi sama rata hadiah apapun yang Paduka berikan kepada hamba. Kini hamba mohon sisa hukuman itu dibebankan kepada penjaga pintu gerbang itu, wahai Paduka," kata Abu Nawas menjelaskan. Bukan kepalang murka Baginda. Tanpa banyak bicara, pengawal itu pun dipanggil untuk masuk ke dalam istana. Dan Baginda pun berpesan kepada algojo untuk melanjutkan hukuman cambuk kepada pengawal yang zalim itu dengan sabetan yang sekeras-kerasnya. Algojo dengan sukacita menerima titah Baginda Raja. Tak mengherankan jika pengawal itu hampir pingsan terkena cambukan yang keras tersebut. Dan Abu Nawas pun merasa sangat senang berbagi cambukan dengan pengawal ini. Namun demikian, Abu Nawas pun belum juga puas karena harusnya dia mendapat hadiah dari Baginda Raja. Hari berikutnya, Abu Nawas pun menemui pengawal itu dan berkata, "Tahukah engkau apa yang bisa aku lakukan terhadap dirimu kapanpun aku mau?" ancam Abu Nawas. "Tidak," jawab pengawal itu ketakutan. "Karena engkaulah aku tidak membawa hadiah apa-apa kecuali cambukan. Kalau engkau tidak mau mengganti hadiah yang mestinya aku terima, maka aku akan mengadukan kepada Baginda Raja," kata Abu Nawas yang mengetahui kalau pengawal ini suka memeras orang-orang yang hendak masuk istana. Karena ketakutan, maka pengawal itu pun bersedia menjual ladang hasil kecurangannya di masa lalu. Dan selanjutnya, ia pun memohon kepada Abu Nawas agar tidak mencelakakan dirinya lagi. Dan Abu Nawas pun akhirnya menyetujuinya. Akhirnya, dengan dari hasil penjualan ladang milik penjaga pintu gerbang istana itu, uangnya pun dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama tetangganya yang miskin dan serba kekurangan. Kisah Abu Nawas mencari Tuhan. Siang itu, sekitar waktu sholat zuhur, Abu Nawas nampak khusyuk usai sholat, lalu berzikir di sebuah masjid. Tanpa disadari Abu Nawas, ia tengah diperhatikan oleh seorang pria yang juga usai menjalankan sholat zuhur. Si pria yang dalam cerita ini bernama Abdul. Ia pun bertanya-tanya, bahkan ada rasa kagum kepada Abu Nawas. Kenapa ia sangat khusyuk? Jangan-jangan dalam kekhusyukannya itu ia sedang melihat Allah. Dalam hati Abdul, ia mengira bahwa Abu Nawas dapat melihat Allah. Abdul pun hendak menyapa dan bertanya kepada Abu Nawas. Beberapa saat kemudian,
Abu Nawas pun membuka matanya dan langsung menoleh pada Abdul yang tengah memandanginya dengan penuh rasa kekaguman. "Ada apa gerangan, Tuan? Kenapa kau memandangiku dengan tatapan begitu?" ucap Abu Nawas. "Maafkan saya, Tuan. Sedari tadi saya perhatikan Tuan tampak begitu khusyuk berzikir. Apakah itu artinya Tuan melihat Allah?" tanya Abdul kepada Abu Nawas. "Allah tidak dapat dilihat, tapi kehadirannya bisa dirasakan," jawab Abu Nawas. "Bagaimana bisa merasakan kehadiran Allah? Apakah ia sekarang ada di sini? Kenapa saya tidak bisa merasakan kehadirannya?" tanya Abdul kepada Abu Nawas. "Sebelum kamu dapat merasakan kehadiran Allah, kamu harus menemukannya terlebih dahulu," jawab Abu Nawas. Abdul pun sudah lama mengembara mencari Tuhan, namun ia tidak pernah menemukannya. Dan setelah bertemu dengan Abu Nawas, ia pun merasa benar-benar lega dan gembira. "Lantas di mana dan bagaimana saya bisa menemukan Tuhan yang selama ini aku cari-cari, Tuan?" tanya Abdul kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun tersenyum dan menyuruhnya untuk sholat 2 rakaat. Dan jika sudah selesai, ia pun meminta Abdul untuk menceritakan apa yang dirasakannya. Setelah menjalankan sholat 2 rakaat, Abdul pun mengatakan apa yang dirasakannya kepada Abu Nawas. "Tuan, terus terang saja selama sholat 2 rakaat, saya malah melamun. Saya melafalkan semua bacaan sholat, tapi malah pikiran saya melayang kemana-mana. Bahkan saya juga memikirkan Tuan saat berzikir tadi, Tuan," kata Abdul. "Saya merasa cemburu. Kenapa Tuan bisa sangat khusyuk saat berzikir, sedangkan saya merasa sangat hampa, Tuan," jelas Abdul kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun hanya tersenyum. Ia pun membuat kesepakatan agar keduanya bertemu lagi untuk mengembara mencari Tuhan. 2 hari kemudian, Abdul pun datang lagi sambil membawa perlengkapan untuk perjalanan jauh. Dirinya bertekad untuk tidak akan pulang dari perjalanan sebelum temannya Abdul menemukan Allah. Kita akan menuju Baghdad yang sangat ramai. Di pusat keramaian itu Allah pasti ada untuk mengatur peran-peran dari kehidupan manusia dan rezeki setiap orang, ungkap Abu Nawas. Namun tampaknya tidak semua orang bisa merasakan kehadiran Allah, tambah Abu Nawas. "Baiklah, saya sudah siap melakukan perjalanan," jawab Abdul. Dalam perjalanan, Abu Nawas pun mengatakan akan menjamak sholat untuk menghemat waktu. Untuk menghemat waktu, kita nanti melakukan jamak takhir. Artinya kita tidak hanya akan mengurangi jumlah rakaat sholat, tetapi juga menggabungkan sholat zuhur dengan sholat asar, terang Abu Nawas. "Mengapa kita tidak sholat jamak takdim saja? Jadi kita bisa menggabungkan sholat zuhur dan asar bersamaan di siang hari?" tanya Abdul. "Kenapa engkau lebih memilih melaksanakan sholat jamak takdim ketimbang sholat jamak takhir, wahai temanku Abdul?" tanya Abu Nawas. "Begini, Tuan. Saya hanya merasa khawatir bila sebelum asar kita tiba-tiba dirampok penyamun dan mati dibunuh. Padahal kita belum sempat melaksanakan sholat zuhur," jawab Abdul. Abu Nawas pun tersenyum. "Wahai temanku Abdul, sholat itu sesungguhnya berasik-asikan dengan Allah. Kiranya sholat itu tak boleh jadi beban. Sebenarnya tak hanya sholat, tapi semua syariat dalam Islam tak boleh dijadikan beban. Maka dari itu, ada baiknya jika tempat sholatnya itu nyaman dan mengasihkan. Jika kita menjalankan sholat di padang pasir yang panas, bisa saja sholat kita kurang khusyuk dan tidak asik," kata Abu Nawas. "Mari sekarang kita cari masjid.
Apabila sesuai dengan pikiranmu, kita dirampok dan dibunuh sebelum sampai desa itu, tak perlu khawatir. Yang penting kita sudah berniat untuk sholat zuhur, imbuh Abu Nawas. Abdul pun menganggukkan kepalanya tanda setuju mengerti apa yang dikatakan Abu Nawas. Tak lama kemudian, sampailah mereka di sebuah masjid dan bertemu dengan serombongan musafir yang berhenti di masjid yang sama. Mereka datang mengendarai unta. Mereka mendapati rombongan musafir itu tidak ikut sholat. Karena penasaran, Abdul pun bertanya pada salah satu rombongan tersebut. "Mohon maaf Tuan, kenapa engkau sudah sampai di masjid tapi tidak melaksanakan sholat?" tanya Abdul. "Kami sebenarnya sudah melaksanakan sholat jamak takdim di desa kami. Jadi kami tak punya kewajiban lagi untuk sholat asar," jawab salah satu rombongan itu. "Lantas, mengapa kalian berhenti di masjid jika memang tidak lagi punya kewajiban untuk sholat asar?" tanya Abdul dengan penasaran. "Oh, karena beberapa ekor unta kami tampak kelelahan. Jadi kami berhenti sejenak untuk membiarkan mereka beristirahat di taman masjid ini," terangnya para musafir itu. "Islam mengajarkan kami untuk tidak berbuat zalim kepada semua makhluk, termasuk pada unta-unta ini," jawab kepala rombongan musafir itu. "Tuan, apakah engkau bersikap baik hanya pada unta saja atau pada semua binatang?" tanya Abdul. Ketua rombongan itu pun tersenyum. "Jangankan kepada binatang, bahkan kepada pepohonan itu pun kami juga takut untuk berbuat zalim," katanya. "Kita sholat untuk mencegah dari berbuat keji dan munkar. Untuk apa sholat jika tetap berbuat kejahatan terhadap sesama makhluk ciptaan Allah?" sergahnya lagi. Abdul pun semakin kagum dengan jawaban tersebut. Ia lalu pamit untuk melanjutkan perjalanan bersama Abu Nawas. Sepanjang perjalanan, Abdul pun tampak lebih tenang. Sepertinya ia tengah berusaha mencerna kalimat yang diucapkan oleh ketua rombongan musafir tadi. Keji adalah semua perbuatan buruk yang tidak mengakibatkan kerugian langsung pada orang lain, karena tak langsung memberikan dampak buruk. Biasanya, orang-orang tak segera bisa mengenali nilai-nilai buruk yang terkandung dalam keji itu. Setelah itu Allah akan memberikan pelajaran lewat agama. "Bisakah Tuan menyebutkan contoh perbuatan keji?" tanya Abdul kepada Abu Nawas. "Begini kawan, contohnya saja perzinahan, menegukkan minuman beralkohol atau memakan makanan haram. Saat dua orang berzina, sebenarnya orang lain tak merasakan dirugikan secara langsung," papar Abu Nawas. "Sebab tak ada korban jiwa akibat perbuatan mereka. Inilah mengapa nilai-nilai buruk dalam keji tidak mudah dikenali oleh umat manusia," jelas Abu Nawas. Munkar adalah perbuatan buruk yang menimbulkan kerugian langsung pada orang lain. Misalnya saja pencurian, pembunuhan, atau perampokan. Karena semua itu berdampak langsung pada orang lain dan ada korban jiwa akibat perbuatan itu, maka nilai-nilai buruk yang terkandung dalam perbuatan munkar gampang sekali untuk dikenali. Bahkan, seorang ateis sekalipun percaya bila pembunuhan, perampokan, dan pencurian adalah perbuatan yang buruk. Lelaki yang tengah mencari Tuhan itu pun merasa kagum dengan penjelasan dari Abu Nawas. Banyak sekali ilmu yang ia dapatkan dari perjalanan ini. 13 hari perjalanan barulah keduanya sampai di kota Baghdad. Abu Nawas heran karena sejumlah ruas jalan menuju pusat kota ditutup. Mereka pun mencari-cari jalan agar cepat sampai di pusat kota Baghdad. Pada akhirnya mereka pun berhasil sampai di pusat kota. Ada ratusan ribu orang berkumpul di alun-alun
karena hendak melaksanakan sholat. Rupanya hal tersebut yang membuat sejumlah ruas jalan ditutup. Lalu Abu Nawas mengajak Abdul untuk ikut sholat berjamaah. Usai sholat, mereka menyaksikan sejumlah orang naik ke atas panggung. Lalu satu persatu melakukan orasi. Beberapa orang berorasi menggunakan kalimat yang tak selayaknya diucapkan usai sholat. Abdul pun yang jarang berkunjung ke pusat kota Baghdad merasa terheran-heran menyaksikan pemandangan ini. Usai mendengarkan semua orasi, mereka pun melanjutkan perjalanan. Abu Nawas lalu bertanya kepada Abdul, "Bagaimana, apakah sejauh ini kau sudah menemukan Tuhan?" Tanya Abu Nawas. "Belum sepenuhnya. Bahkan sejujurnya, di alun-alun tadi saya merasa tidak sholat," ucap Abdul. Abu Nawas pun tahu arah pembicaraan Abdul, tapi ia biarkan temannya itu memikirkan sendiri di atas punggung untanya. "Saya merasa barusan mengalami perbuatan munkar," ucap Abdul. "Kenapa bisa begitu?" tanya Abu Nawas. "Saat menuju pusat kota Baghdad, kita tadi benar-benar kesulitan mencari jalan karena beberapa jalan ditutup gara-gara ratusan orang mau sholat di tanah lapang," ucap Abdul. "Padahal sebelah lapangan itu ada masjid yang besar. Bukankah ini mirip definisi perbuatan munkar yang Tuhan pernah jelaskan?" ucap Abdul. "Saya tidak ingin berburu-buru mengatakan yang mereka lakukan tadi itu adalah perbuatan munkar. Siapa tahu mereka memang berniat untuk sholat berjamaah di tempat terbuka," ucap Abu Nawas. Abu Nawas pun sebenarnya merasa senang karena temannya mulai menemukan pintu yang benar menuju Tuhan. Ia makin bersemangat menemani Abdul untuk menemukan Tuhan. Dalam perjalanan meninggalkan kota Baghdad, mereka kehabisan bekal makanan. Bingung apa yang bisa dimakan di kampung kecil di tengah gurun seperti ini. Tiba-tiba datang sekelompok kafilah. Dari baju mereka yang kumal, mereka adalah kaum Badui miskin yang tampaknya tengah melakukan perjalanan jauh dan melelahkan. Usai menambatkan unta mereka, kepala kafilah itu menghampiri Abu Nawas dan Abdul untuk memberi salam. Setelah berbincang singkat, kepala kafilah itu pun tahu bila Abdul dan Abu Nawas sedang kelaparan. Tanpa basa-basi, kepala kafilah itu pun memberi mereka makanan. Awalnya Abu Nawas menolak karena ia melihat makanan itu sebenarnya juga bekal terakhir yang dibawa kafilah itu. Tapi setelah kafilah itu memaksanya, akhirnya Abu Nawas pun menerima makanan tersebut. Tanpa sadar ia meneteskan air mata karena merasa terharu. Kenapa Tuhan memberikan makanan ini pada kami, padahal bekal Tuhan juga menipis? Sementara perjalanan Tuhan pasti masih jauh, tanya Abdul. "Saudara mungkin tak tahu, sebenarnya saya bukan mengurangi bekal makanan, tapi justru sedang menambahnya," jelas ketua kafilah tersebut. "Bagaimana bisa Tuan?" tanya Abdul dengan bingung. "Ingatlah perkataanku wahai saudaraku, Allah memerintahkan kita untuk bersedekah dalam kondisi sempit maupun lapang. Ia senang dengan apa yang kita kerjakan ini. Allah juga berjanji, jika kita bersedekah, maka ia akan mengganjarkan pahala sebanyak 700 kali lipat. Bayangkan saja, saya sekarang memberi kalian sekantong makanan, maka nanti akan datang 700 kantong makanan untuk kami," ucap ketua kafilah tersebut. "Bagaimana Tuan bisa yakin? Seandainya 700 kantong makanan itu tak datang, Tuan akan mati kelaparan," ucap Abdul dengan penasaran. "Sekali yakin bahwa Allah di samping kita, jangan pernah meragukan kemampuannya membagi-bagi rezeki.
Buktinya saat kalian sedang kelaparan di padang pasir, Allah tetap mengirimkan rezeki dengan mengutus kami datang ke masjid ini, ucap kepala kafilah. Lagi pula, jika Allah tidak memberikan 700 kantong makanan pada kami pada nanti malam atau besok pagi hingga kami pun mati, saya lebih bahagia lagi. Itu berarti Allah yang kami yakini selalu ada di samping kami. Akan segera kami jumpai dengan sepenuh keyakinan dan kebahagiaan. Sementara Abu Nawas dan Abdul menyantap makanan mereka dengan tetesan air matanya. Apakah itu artinya kau sudah menemukan Tuhan, wahai saudaraku Abdul? Tanya Abu Nawas. Benar Tuan, saya sudah menemukan Tuhan yang selama ini hilang dari saya. Tapi Tuan menikmati keberadaannya dalam zikir Tuan. Jelas Abdul kepada Abu Nawas. Bagaimana bisa engkau tiba-tiba menemukan Tuhan, saudaraku? Tanya Abu Nawas penasaran. Sebenarnya ketika hari pertama kita melakukan perjalanan dan Tuhan berkata bahwa sholat harus mengasihkan dan tak boleh tersiksa menanggung beban, saya hampir menemukan Allah. Ia menurunkan syariat agama pasti untuk membahagiakan umatnya, bukan untuk mempersulit mereka. Kemudian ketika kita bertemu dengan musafir yang peduli pada unta-unta mereka, saya sudah merasa semakin dekat dengan Tuhan yang saya cari. Lalu ketika saya tak merasa bahagia ketika sholat di alun-alun kota Baghdad, sesungguhnya saya merasa tengah diajarkan makna dan tujuan sholat yang sebenarnya, ucap Abdul. Sore ini adalah puncaknya saya menemukan Allah. Bertemu dengan para kafilah membuat saya sadar bahwa tujuan dari sholat sesungguhnya adalah menjaga kemanusiaan. Tanpa pemberian mereka, mungkin kita malam ini akan mati kelaparan. Sholat yang mereka lakukan membuat mereka yakin kemanusiaan harus dijaga dimanapun mereka berada. Sekarang, saya makin yakin mengapa Allah memerintahkan kita sholat. Saya pun merasa Allah kini selalu berada di samping saya, karena saya meyakini hal itu, ujar Abdul. Abu Nawas pun bersyukur karena akhirnya saudaranya dapat menemukan Tuhan di hati. Kisah Abu Nawas mengerjai orang yang gigir. Dikisahkan, Abu Nawas kedatangan orang gigir. Ia tinggal bersama istri dan anak-anaknya di sebuah rumah yang cukup besar. Namun karena kegigirannya, ia merasa rumahnya sangat sempit. Dalam curhatannya kepada Abu Nawas, orang gigir tersebut menceritakan hal yang mengganggu pikirannya. Ia menginginkan rumah yang cukup luas, akan tetapi tanpa mengeluarkan biaya sedikit pun. Bagaimana caranya Abu Nawas dan mohon beri jalan keluarnya? Pinta orang kikir itu kepada Abu Nawas. Setelah menyimak dengan seksama apa yang dibicarakan oleh lelaki itu, Abu Nawas pun kemudian berpikir sejenak. Muncullah sebuah ide untuk memberi pelajaran kepada orang kikir tersebut. Apabila engkau menginginkan kediamanmu menjadi lebih luas, sekarang belilah sepasang ayam dan buatkan kandangnya di dalam rumahmu. Setelah 3 hari datanglah lagi ke sini dan laporkan kepadaku bagaimana keadaan rumahmu nantinya, ucap Abu Nawas kepada orang kikir tersebut. Meski kurang paham akan maksud Abu Nawas, karena orang kikir ini sudah percaya kepada Abu Nawas, orang kikir itu pun menuruti perintah Abu Nawas. Ia pun segera membeli sepasang ayam dan dibuatkan kandang di dalam rumahnya. Setelah 3 hari berlalu, orang kikir itu pun datang lagi ke rumah Abu Nawas. Bagaimana sekarang? Apakah rumahmu menjadi tambah luas? Tanya Abu Nawas.
Orang kikir itu pun menjawab, "Bukannya tambah luas, tetapi rumahku menjadi kacau karena ayam-ayam itu, Abu Nawas. Tak hanya membuat rumahku jadi bau, tapi juga berantakan," ucap orang kikir tersebut. "Kalau begitu, sekarang tambahkan sepasang bebek dan buatkan kandang lagi. Dan kembalilah kemari dalam 3 hari," kata Abu Nawas. Orang kikir itu pun malah kaget mendengar perkataan Abu Nawas. Namun ia pun tidak berani membantah perintah Abu Nawas. Hanya menggerutu dalam hatinya. Ia pun segera membeli sepasang bebek dan juga membuatkan kandangnya di dalam rumah. Selepas 3 hari, orang kikir itu pun datang lagi ke rumah Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pun kembali menanyakan kondisi rumahnya. "Wahai Abu Nawas, tolonglah jangan mengerjaiku lagi. Bukannya bertambah luas, rumahku malah semakin sempit, Abu Nawas. Sekarang juga menjadi mirip pasar unggas dengan bau dan kotorannya." "Wah, bagus sekali kalau begitu. Sekarang tambahkan seekor kambing dan buatkan kandang juga di dalam rumahmu. Setelah itu seperti biasa datanglah ke sini 3 hari lagi," jawab Abu Nawas. Orang kikir tersebut menjadi semakin jengkel. "Apakah engkau sudah gila, wahai Abu Nawas? Sudah disuruh beli ayam dan bebek, sekarang masih harus beli kambing. Apakah tidak ada cara lain?" "Sudah, lakukan saja apa perintahku. Engkau tidak boleh membantah," ucap Abu Nawas. Dengan muka kejut, orang kikir itu pun kembali ke pasar. Kali ini ia pun membeli kambing. 3 hari kemudian, seperti biasanya, orang kikir itu pun datang lagi ke rumah Abu Nawas. Dan Abu Nawas pun sudah menunggu di depan rumahnya. "Bagaimana sekarang? Apakah rumahmu sudah menjadi besar?" tanya Abu Nawas. Dengan muka cemberut, orang kikir itu pun nyeletuk. "Wahai Abu Nawas, saat ini rumahku rasanya benar-benar seperti neraka. Setiap hari istriku terus-terusan ngomel. Anak-anakku pada nangis, Abu Nawas. Ayam, bebek, dan kambing tak henti-hentinya bersuara hingga riuh dan ribut. Rumahku jadi bau dan panas serta sumpek. Tolong engkau jangan menyuruhku melakukan hal yang aneh-aneh lagi, wahai Abu Nawas," keluh orang kikir tersebut. Lalu Abu Nawas pun menyuruh orang kikir itu menjual kambingnya ke pasar. Orang kikir itu semakin tidak mengerti. Kemarin disuruh membeli kambing, tetapi kenapa sekarang malah disuruh menjualnya? Tak mau ambil pusing, orang kikir itu pun lantas menjual kambingnya dan esoknya kembali ke rumah Abu Nawas. Ia pun berkata kalau rumahnya sekarang sudah jauh lebih baik. Suasananya menjadi sedikit lebih tenang setelah kambingnya dijual. Lalu Abu Nawas pun kembali menyuruh menjual sepasang bebeknya ke pasar. "Hari ini aku agak lega, rumahku tidak terlalu sumpek dan bau. Anak-anakku juga sudah tidak sering menangis lagi." Dan selanjutnya Abu Nawas pun menyuruh orang kikir itu untuk menjual sepasang ayamnya. Setelah menjual sepasang ayamnya, orang kikir itu pun kemudian esok harinya datang lagi ke rumah Abu Nawas. "Kulihat wajahmu berseri-seri, apakah sudah ada perubahan di rumahmu?" tanya Abu Nawas. Orang kikir itu pun tersenyum. "Rumahku sekarang rasanya sudah lega. Ayam, bebek, dan kambing berikut kandangnya sudah tidak ada lagi. Di rumahku tidak berisik lagi dan tidak berbau lagi. Istriku pun sudah tidak ngomel-ngomel. Dan anak-anakku juga tidak rewel lagi, Abu Nawas," ucap orang kikir tersebut.
Abu Nawas pun kemudian berkata, "Engkau sekarang bisa melihat, rumahmu terasa lebih luas kan? Padahal tidak menambahkan apapun. Ketahuilah, sebenarnya rumahmu itu sudah cukup luas. Hanya saja hatimu sempit sehingga tidak bisa melihat hal itu. Mulai sekarang, engkau harus banyak-banyak bersyukur. Di luar sana masih banyak orang yang tidak memiliki rumah sepertimu." Mendengar penjelasan Abu Nawas, orang kikir itu pun hanya menganggukkan kepalanya dan merasa bersalah. Kisah Abu Nawas memindahkan istana raja. Dikisahkan, Baginda Raja baru saja membaca kitab tentang kehebatan Raja Sulaiman yang mampu memerintahkan para jin memindahkan singgasana Ratu Bilqis di dekat istananya. Baginda tiba-tiba merasa tertarik, hatinya mulai tergelitik untuk melakukan hal yang sama. Mendadak, beliau ingin istananya dipindahkan ke atas gunung agar bisa lebih leluasa menikmati pemandangan di sekitar. Dan bukanlah hal itu tidak mustahil bila dilakukan oleh Abu Nawas yang amat cerdik di negerinya. Tanpa membuang waktu, Abu Nawas segera dipanggil untuk menghadap Baginda Raja Harun al-Rasyid. Setelah Abu Nawas dihadapkan, Raja pun berkata kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, engkau harus memindahkan istanaku ini ke atas gunung, agar aku lebih leluasa melihat negeriku," kata Baginda Raja sambil melirik reaksi Abu Nawas. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia berpikir sejenak, hingga keningnya pun berkerut. Tidak mungkin menolak perintah Baginda kecuali kalau memang ingin dihukum. Akhirnya, Abu Nawas pun terpaksa menyanggupi proyek raksasa itu. Ada satu lagi permintaan dari Baginda. Pekerjaan itu harus diselesaikan hanya dalam waktu sebulan. Abu Nawas pun pulang dengan hati yang bimbang. Setiap malam ia hanya berteman dengan rembulan dan bintang-bintang. Hari-hari dilewati dengan kegundahan. Tak ada hari yang lebih berat dalam hidup Abu Nawas kecuali hari-hari ini. Tetapi pada hari yang ke-9 ia tidak lagi merasakan gundah gulana. Keesokan harinya Abu Nawas pun menuju istana. Ia menghadap Baginda Raja untuk membahas pemindahan istana. Dan dengan senang hati, Baginda akan mendengarkan apa yang diinginkan oleh Abu Nawas. "Ampun Tuanku Paduka yang mulia, hamba datang ke sini hanya untuk mengajukan usul untuk memperlancar pekerjaan hamba nanti," kata Abu Nawas. "Apa usulmu itu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Hamba akan memindahkan istana Paduka yang mulia tepat pada hari raya Idul Kurban yang kebetulan hanya kurang 20 hari lagi," kata Abu Nawas. "Kalau hanya itu usulmu, baiklah," kata Baginda Raja. "Satu lagi Baginda," Abu Nawas menambahkan. "Apalagi itu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Hamba mohon, Baginda menyembelih 10 ekor sapi yang gemuk untuk dibagikan langsung kepada para fakir miskin," kata Abu Nawas. "Usulmu ku terima," Baginda Raja menyetujuinya. Lalu Abu Nawas pun pulang dengan perasaan riang gembira. Kini tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Toh nanti bila waktunya sudah tiba, ia pasti akan dengan mudah memindahkan istana Baginda Raja. Jangan hanya memindahkan ke puncak gunung, ke dasar samudra pun Abu Nawas pasti sanggup. Desas-desus mulai tersebar di seluruh pelosok negeri. Hampir semua harap-harap cemas. Akan tetapi sebagian besar rakyat merasa yakin atas kemampuan Abu Nawas.
Karena selama ini Abu Nawas belum pernah gagal melaksanakan tugas-tugas aneh yang dibebankan di atas pundaknya. Namun ada beberapa orang yang meragukan keberhasilan Abu Nawas kali ini. Saat-saat yang dinanti-nantikan pun tiba. Rakyat berbondong-bondong menuju lapangan untuk melakukan sholat hari raya Idul Adha. Dan seusai sholat Idul Adha, 10 sapi sumbangan Baginda Raja pun disembelih lalu dimasak, kemudian segera dibagikan kepada fakir miskin. Dan kini giliran Abu Nawas yang harus melaksanakan tugas berat itu. Abu Nawas pun berjalan menuju istana diikuti oleh rakyat. Sesampainya di depan istana, Abu Nawas bertanya kepada Baginda Raja, "Ampun tuanku yang mulia, apakah istana sudah tidak ada orang lagi?" tanya Abu Nawas. "Tidak ada," jawab Baginda Raja singkat. Kemudian Abu Nawas berjalan beberapa langkah mendekati istana. Ia berdiri sambil memandangi istana. Abu Nawas pun berdiri mematung, seolah-olah ada yang ditunggu. Benar saja, Baginda Raja akhirnya tidak sabar. "Abu Nawas, mengapa engkau belum juga mengangkat istanaku ini?" tanya Baginda Raja. "Hamba sudah siap sejak tadi, Baginda Raja," kata Abu Nawas. "Apa maksudmu, Abu Nawas? Engkau sudah siap sejak tadi? Kalau engkau sudah siap, lalu apa yang engkau tunggu?" tanya Baginda Raja masih diliputi rasa penasaran. "Hamba menunggu istana Paduka yang mulia diangkat oleh seluruh rakyat yang hadir untuk diletakkan di atas pundak hamba. Setelah itu, hamba tentu akan memindahkan istana Paduka yang mulia ke atas gunung, sesuai dengan perintah Paduka yang mulia," kata Abu Nawas. Baginda Raja Harun Ar-Rasyid pun terpana. Beliau tidak menyangka Abu Nawas masih bisa terhindar dari hukumannya.